kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra. Alhamdulillah. Di pagi hari ini di edisi siar hari Jumat tanggal 1 November kita sudah masuki bulan ke-11 2024 bertepatan dengan 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Kami hadir di ruang dengar Insan Mesra kembali di acara Dialog Agama Islam yang akan hadir sampai pukul 11 siang hari nanti. Dan berharap mudah-mudahan pagi hari ini Insan Mesra sekeluarga tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat, selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pukul 10:17 Insan Mesra kita sampaikan bahwa untuk hari ini materi yang akan kita bahas masih seputar sholat-sholat yang disunahkan dan yang tidak disunahkan, azan dan iqomat. Nah, itu materi yang ini merupakan masih lanjutan dari pembahasan kemarin, dan seperti biasanya Insan Mesra kita bersama dengan Bapak narasumber yang selalu setia menemani, yaitu Bapak Ustaz Muhammad Rosidin BAMA. Baik, untuk yang ingin bertanya di luar materi juga boleh Ustadz ya. Nanti kita buka layanan telepon 0853 9535 0907. Insan Mesra untuk siaran kami juga boleh didengarkan melalui streaming di www.radiomesra.com, dan sekarang ini kita juga live di Facebook Mesra Radio Parepare. Kita efisienkan waktu kita mencoba menyapa Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustadz? Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah baik-baik saja. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Insyaallah. Sehat lahir batin. Alhamdulillah. Ustadz, tadi saya sudah sampaikan ke pendengar kita bahwa untuk materi kita saat ini sebentar masih kelanjutan dari materi yang kemarin Ustadz, iya, ya. Nah, kita efisienkan waktu kita Ustadz, silahkan dengan materi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang mengatur kehidupan seluruh makhluknya, alam semesta jagat raya. Salawat dan salamnya kita haturkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan Mesra dimanapun berada, alhamdulillah kita jumpa lagi di pertemuan yang kesekian kalinya. Sekarang berada di Jumat tanggal 1 bulan 11 2024. Iya. Dan kita insyaallah akan melanjutkan daripada pembahasan sebelumnya. Namun sebelum kita lanjut, kita kirimkan doa dulu kepada siapapun guru-guru kita yang masih hidup, yang sudah tiada, baik yang ada di dalam Indonesia, di luar negeri maupun di Sulawesi Selatan, Andre Guruta semuanya. Kemudian teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita, kenalan kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal kita doakan. Dan kita doakan juga pada mu'alif kitab Ridha illahi wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillahi wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, Insan Mesra dimanapun berada, kita melanjutkan pembahasan tentang sunnah-sunnah sebelum sholat. Yaitu kemarin azan. Sejarah azan sudah, hikmah daripada azan sudah. Nah, kita sekarang masuk ke aqsamus sholawati min jihatil adzan wal iqamati, yaitu pembagian sholat ditinjau daripada segi azan dan iqamatnya. Maksudnya apa? Ada sholat yang disunahkan, sholat yang disunahkan azan dan iqamat. Ada juga beberapa sholat yang tidak disunahkan azan maupun iqamat. Nah, kita akan membahas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi. Itu pengarang kitab mengatakan aqsamus sholawati min jihatil adzan wal iqamati, yaitu salat ditinjau dari segi azan dan iqamat. Itu ada beberapa hal. Qismun yusannu fihi al-adzan wal iqamatu
wa huwa al-maktubatu al-khamsu wal jumu'atu. Itu yang pertama, yaitu salat yang di dalamnya itu memang disunahkan azan maupun iqamat. Jadi salat yang memang di dalam salat tersebut disunahkan untuk azan dan iqamat. Yaitu apa? Wa huwa al-maktubatu al-khamsu. Yaitu salat yang diwajibkan, yang dipardukan 5 waktu. Maksudnya salat 5 waktu sehari semalam. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semua ini salat ini disunahkan untuk azan dan iqamah, sunahnya seperti itu. Sebelum sholat berarti nanti sunnah azan, setelah sebelum menjelang ininya iqamat seperti itu. Ustaz, sebelum dilanjut biasa ada pertanyaan begini Ustaz. Iya. Kalau misalkan kita telat sholat subuh, Iya. ini misalkan sholat subuhnya jam 7, terlambat bangun sholat subuhnya jam 7, terus apakah di situ masih disunatkan untuk azan? Iya. Meskipun sudah jam 7 misalnya? Iya, ya. Jadi umpama kita contohnya sholat di luar waktu sholat ya, di luar waktunya. Tadi seperti contoh tadi kebangunnya kesiangan atau apa, tetap kan harus dilaksanakan tetap, walaupun sudah bangunnya siang tetap harus sholat subuh tapi niatnya qada. Terus bagaimana kalau qada? Sunnah tidak untuk untuk azan dan iqamat, tetap sunnah untuk azan maupun iqamat. Walaupun qada, kecuali qadanya banyak. Yaitu apa? Au qada faraidu mutawaliyah. Yaitu wa idza jama' qismu yusanu fi iqamat dunal adzan. Kalau qadanya banyak, qadanya setelah berarti kalau dilakukannya pas setelah sholat wajib, umpama kesiangan zuhur, kesiangan sholat subuhnya, nanti sholatnya di qada pas zuhur. Berarti kalau zuhurnya kan sunnah azan, setelah sholat zuhur mau qada langsung qada sholat subuh, berarti tidak usah azan lagi, langsung qomat saja. Begitu pula contohnya tadi, andaikan kebangun kesiangan, kemudian bangun kesiangan, nanti kan sholat subuhnya niatnya qada, tapi sunnah azan dulu, baru iqamat. Kalau sholatnya satu, tapi kalau sholatnya banyak, qada yang lainnya juga, berarti azannya satu kali tadi, tapi nanti setelah sholat subuh tadi yang qada, mau sholat qada yang lain lagi tinggal iqamat saja, mau sholat qada yang lain lagi tinggal iqamat saja, tidak perlu azan. Maksudnya begini Ustaz ya, kalau misalkan kita mau mengqada sholat subuh kita di waktu zuhur ya, setelah sholat duhur ya, kan biasanya ada azan di situ Ustaz. Nah, untuk qadanya dapat azan lagi Ustaz. Iya, karena cuma satu kali saja. Itu sama seperti halnya juga itu tadi, bangun kesiangan jam 7 matahari sudah terbit, berarti sudah habis waktu sholat subuh, tetap dia wajib qada. Qada sunnah azan, walaupun kalau sholat sendiri sunnah azan kemudian qomat. Setelah itu dia mungkin ada hutang lagi yang kapan entah sholat apa banyak. Saya karena nggak ada kerjaan ini, kebetulan lagi libur, qada aja semuanya yang saya ketinggalan. Udah nggak usah azan lagi, tinggal langsung lagi karena tadi sudah. Tapi kalaupun mau azan nggak apa-apa, cuma sunnahnya satu kali aja yang tadi. Karena nanti kan lambat ataupun repot, nanti kelamaan, tinggal qomat saja ya? Mau sholat qada lagi qomat lagi, melanjutkan qada lagi qomat saja, langsung seperti itu. Tadi yaitu yang pertama itu sholat yang di dalamnya itu disunahkan untuk azan maupun iqamat, yaitu wa huwa al-maktubatu al-khamsu, itu sholat 5 waktu, jadi sunnah untuk azan maupun iqamat. Wal jumu'atu, kemudian sama, sholat Jumat juga sunnah untuk azan maupun iqamah. Kemudian kriteria atau kategori yang selanjutnya yang kedua, kismun yusannu fihi, yaitu kismun yusannu fihi al-iqamatu dunal adani. Yaitu yang kedua, yaitu kriteria sholat yang di dalamnya itu disunnahkan iqamah tapi tidak azan. Disunahkan iqamah saja tapi tidak disunahkan azan. Yaitu apa? Wa huwa idza jama'a bainas sholataini, yaitu ketika mengumpulkan 2 waktu sholat. Berarti sholat jamaah lah contohnya. Nah, maka tidak usah azan lagi. Yang penting iqamatnya saja. Contohnya sholat ini ya, jamaah takdim kah, jamaah takhir, terserah. Berarti dari sholat pertamanya kan memang sudah azan kan? Kalau sholat pertama, ini sholat yang keduanya, ya udah tidak usah, tinggal iqamat saja. Nah, contohnya kita mau perjalanan ke Makassar siang, ataupun
sudah dalam perjalanan. Iya. Perjalanannya mencakup untuk yang dibolehkan disatukan sholatnya boleh jamak ataupun qashar 80 km kurang paling sedikitnya mencakup. Ternyata di perjalanan, zuhur ini masih lama sekali di perjalanan, mungkin sampai malam baru sampai. Ya udah, berhenti dulu di masjid mau sholat jamaah takdim. Jamaah takdim itu sholat menarik waktu yang akhir ditarik ke waktu awal, berarti asar ditarik ke zuhur disatukan. Zuhurnya kan azan tadi sudah ada azan, ya tinggal sholat zuhur. Kemudian nanti setelah sholat zuhur langsung mau sholat asarnya, tidak usah ya azan lagi, tinggal langsung qomat. Ini kategori yang mana tidak disunahkan iqomah, tapi tidak disunahkan azan, tapi iqomah aja langsung. Kemudian yang selanjutnya au qada faraidho mutawaliyah, ataupun sholat qada yang banyak yang berketerusan. Tadi contohnya tadi kan sholat yang pertamanya saja azan, tapi kalau yang setelah itu mau qada lagi, nggak usah azan, mau qada lagi tinggal langsung iqomat saja. Kalau azan lagi kelamaan, kerepotan, takutnya seperti itu. Fahunna yu'adzinu lil ula wa yuqimu lil kulli. Nah, kalau sholat yang seperti ini cukup azan di sholat pertamanya. Nah, sebelum sholat pertamanya azan, wa yuqimu lil kulli, dan di setiap sholat yang selanjutnya itu tinggal qomat lagi. Kalau sholatnya banyak kodonya. Seperti itu. Ada yang perlu disapa atau tidak ada? Kalau tidak ada kami lanjut. Ustaz, ada yang masuk, ada yang bergabung di Facebook. Dari Ibu Esti Kuswardani, terima kasih sudah bergabung. Maaf mau bertanya Ustadz, berapa lama darah istihodahnya seorang wanita? Ya. Itu pertanyaan dari Ibu Esti. Iya. Kemudian pertanyaan, ini bukan pertanyaan. Ibu Hajarana Umar, terima kasih mendengarkan kami ya. Siapa tahu ada yang ingin dipertanyakan, silakan juga boleh bertanya ya. Untuk Ibu Hajarana Umar, silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Esti Kuswardani, terima kasih. Maaf, tanya berapa lama darah istihadohnya seorang wanita. Jadi darah istihadoh, darah head itu kan paling sedikitnya yaumun walailatun, sehari semalam. Kawagolibuhu sab'a ayamin walayaliha, keumumannya itu 7 hari 7 malam. Wa aktsaruhu khamsata asyara ayamin, 15 hari walayaliha. Itu pokoknya kalau paling sedikitnya sehari semalam, paling umumnya 7 hari 7 malam. Nah, paling kebanyakannya 15 hari 15 malam. Nah, itu darah head. Berarti sisanya itu darah istihadah kalau memang keluar darah terus. Kalau umpama saya biasa headnya di tanggal awal-awal bulan, biasa headnya seminggu. Seminggu berarti nanti kalau belum masanya head lagi keluar, ataupun sudah selesai masa headnya tapi kok masih keluar, nah itu darah istihadah. Seperti secara globalnya ya. Kalau mau diperinci rumit sekali, panjang sekali. Jadi kalau itu. misalkan Ustaz, mumpung lagi masalah darah istihadah itu, kalau misalkan terus keluar, apakah kita diwajibkan sholat? Tetap wajib sholat. Bagi orang yang istihadah ataupun salasil baul, ataupun orang yang keluar kencingnya selalu keluar sedikit keluar sedikit lagi. Bagi orang-orang tersebut atau yang istihadah yang sering keluar kencingnya, bagi orang tersebut tetap wajib sholat. Tapi sebelum sholat bersihkan dulu, segera ke kamar mandi bersihkan. Kalau zaman dulu ya udah disumpel pakai serabut, pakai pohon, pakai apakah. Kalau sekarang kain, tapi kalau sekarang kan ada pembalut dan sejenisnya. Sebelum sholat, ketika masuk tiba waktu sholat, segera bersihkan, kemudian tutup. Balut pakai pembalut kemaluan kita, kemudian wudu, segera sholat dalam keadaan itu. Walaupun nanti keluar sedikit, keluar banyak, sholatnya bagi dia itu memang seperti itu tata cara sholatnya. Itu ada rukhsah, dispensasi keringan bagi orang yang seperti itu. Salasil baul orang yang selalu keluar kencing-kencingnya walaupun sedikit, dan orang yang istihadah tata cara sholatnya seperti itu. Pasti bahwa waktu sholat segera ke kamar mandi, bersihkan, wudu, sholat dalam keadaan seperti itu, sah seperti itu. Iya, kita lanjutkan lagi Ustaz. Ya, kemudian ada lagi yang perlu disapa? Tidak ada. Kalau tidak ada, lanjut ke yang selanjutnya, yaitu kismun yusannu fihi an-nida'u
dunal adani wal iqamati. Yang selanjutnya itu kategori solat yang di dalamnya itu tidak perlu azan, tidak disunahkan azan, tidak disunahkan iqamah, dan juga tidak disunahkan an-nida, yaitu kismun yusanu fihi an-nida'u, yaitu yang solat yang di dalamnya sunnah untuk disunahkan dengan seruan saja, dunal adani wal iqamati, bukan disunahkan azan maupun iqamat, tapi disunahkan untuk memanggil saja, seruan, diserukan. Wahua, yaitu solat tersebut pin nawafili, di dalam solat-solat sunnah, allati yang tusyra'u, disunahkan fiha, di dalam solat sunnah tersebut, al jamaat, yaitu solat sunnah yang disunahkan berjamaah. Solat sunnah yang disunahkan berjamaah maka tidak disunahkan azan maupun iqamat, tapi sunnahnya dengan seruan, dengan nida. Apa nidanya itu? Solat jami'ah, as-solatu jami'ah, ataupun seperti solat id, kal idaini, seperti solat dua raya Idul Fitri, Idul Adha, wal khusufaini, dan solat gerhana bulan, gerhana matahari. Fayaqulu mathalan li sholatil id, maka kalau seperti itu maka diucapkan seruannya itu seperti halnya ketika solat id, sholatul id rahimakumullah, sholatul id rahimakumullah. Andaikan ini kita mau solat id, jamaah sudah di belakang semua, ya udah kita tinggal serukan salatul id rahimakumullah, salatul idil adha rahimakumullah, salatul idil fitri rahimakumullah. Nah, itu sunahnya seperti itu. Nah, kalau salat sunnah yang disunahkan termasuk berjamaah. salat jenazah, Ustaz. Nah, salat jenazah itu salat jenazah tidak. Wajma'u ala anna salata ala janaizi la yusannu laha al adhan wala nida, yaitu salat jemaah. Kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya salat terhadap salat jenazah la yusannu laha al adhan wala nida, tidak disunahkan azan dan juga seruan pun tidak. Tapi kalau ada orang yang membawa suatu jenazah terjadi menurut ya tidak apa-apa. Ya mungkin supaya ngasih tahu segera siap-siap mau takbir ini, tidak apa-apa. Tapi kalau secara kesunahannya memang tidak disunahkan azan maupun nida, panggilan seperti tadi seruan gitu. Jadi kalau salat sunnah itu tadi Idul Fitri, Idul Adha, salat sunnah yang disunahkan berjamaah, kemudian gerhana bulan, gerhana matahari, dan salat istisqa lain, udah serukan as-salata Idul Adha jami'at rahimakumullah, as-salata Idul Fitri jami'at rahimakumullah, udah seperti itu sunnahnya, komatnya salat sunnah yang disunahkan berjamaah. Ustaz, Kalau saya pernah mendapati sholat sunnah tahajud, iya, tapi berjamaah. iya, Kan bisa ya, Ustaz ya? Bisa sholat tahajud berjamaah bisa. iya bisa. Nah, tapi apakah ini tadi seruannya? Iya, kalau sholatnya memang berjamaah untuk supaya tahu, kan seperti yang sholat duha, sholat rawatib itu kan tidak berjamaah sebetulnya sunnahnya, cuma kan kadang untuk mendidik atau untuk supaya membiasakan mereka siswa-siswa atau santri-santri diadakan berjamaah di sekolah ataupun di pesantren. Itu sama halnya tadi sholat tahajud juga kan sendiri sebetulnya sunnahnya, tapi karena untuk berjamaah mungkin ada momen-momen tertentu seperti halnya biasanya ketika Ramadan, biasanya kumpul keluarga, Ustaz. kumpul keluarga atau di masjid-masjid di beberapa tempat di daerah, termasuk di kita juga Tanah Bugis, itu ketika Ramadan biasanya ada di 10 malam terakhir di malam-malam ganjil, itu salat sunnah taubat, syukur, tahajud, kemudian hajat apa dan seterusnya. Nah, itu salat yang tadinya tidak sunnah berjamaah, tidak disunahkan untuk nida, tapi karena berjamaah, karena berjamaah kan supaya orang tahu mungkin ini detik-detik mau takbir, bagusnya ya itu asal jamaah rahmatullah dan sejenisnya, ya silahkan seperti itu. Tapi kalau sholat 5 waktu itu sunahnya azan sama iqamat saja. Sebelum takbir sholat 5 waktu itu sunahnya sawu sufufakum fa inna tasbihata sufufum tamami sholat, luruskan dan rapatkan sop salatnya. Intinya imam itu sunah mengatur sopnya, melihat keadaan makmumnya ke belakang gimana, oh ya sudah lurus, sudah bagus, dan nanti diserukan mau pakai hadisnya Arabnya silahkan ataupun Indonesia silahkan, apapun Indonesia saja, rapatkan, luruskan, bariskan sholatnya, sop sholatnya bisa, sop sholatnya karena bagian daripada kesempurnaan sholat gitu.
Tapi gimana Ustaz? Kadang bertanya juga masyarakat. Apa namanya? Biasanya imam di beberapa masjid pakai as-salatu jami'atun rahmatullah, bagaimana? Ya tidak apa-apa juga. Tapi kalau mau ikut sunnahnya itu as-salatu jami'atun rahmatullah itu untuk sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Itu qomatnya. Ya. Tapi kalau sholat lima waktu itu aja azan sama Qomat. iqamat. Sudah. Seperti itu. Sunnahnya imam mengatur shop. Gitu. Ada yang kolom komentar atau tidak ada? Kita lanjut lagi, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kismun la yusannu, mana tadi? Fihi al-adhan walal iqamat walal nida. Yaitu kismun, yang selanjutnya itu kategori salat la yusannu fihi, yang di dalamnya itu tidak disunahkan al-adhanu azan walal iqamat juga walal nida, seruan. Jadi salat yang di dalam sholat tersebut tidak disunahkan azan, tidak disunahkan iqamah, tidak disunahkan juga seruan, nida, seruan. Wahua, yaitu fin nawafili, yaitu sholat sunnah allati yang la tusyra'u, tidak disyariatkan fiha, di dalam sholat tersebut al jamaatu, yaitu jamaah. Jadi sholat sunnah yang pada sholat sunnah tersebut tidak disunahkan untuk berjamaah. Seperti apa? Kabduha warwatib, seperti sholat sunat duha, sholat sunat rawatib, dan seterusnya. Itu sholat sunnah yang tidak perlu di azan maupun iqamat. Baik, kita coba terima dulu telepon yang masuk, Ustaz. Waduh, cuman miss call. Diulang lagi, Pak ya. Diulang lagi, siapa tahu ada yang ingin dipertanyakan, kita tetap menunggu. Ya, kita lanjut lagi, Ustaz. Tadi terputus ini. Ya. Kemudian juga azan termasuk wa yusanu al-adhanu fi ghairi salati fi mawadi wa hiya al-mahmum wal masru wal ghabbani wa min su'i khalquhu min insani aw bahimatin wa indal harik wa inda taghawulil ghailani ay tamradul jin wa yusannu al-adhanu ma'al-iqama fi udhunul maulud di wa khulfal masafir wa inda inzalil maiti fil qabr. Nah, ini kalau di dalam takbiratus sajdah, takbiratus sajdah itu disunahkan azan di selain sholat di beberapa tempat, di antaranya yaitu ketika marah, ketika tempat yang angker ataupun ada musibah ataupun ada bencana ataupun apa, maka sunnah azan. Kemudian juga ketika terjadi kebakaran, banjir, angin topan ataupun apa dan sejenisnya, azan segera. Kemudian ketika ada yang kesurupan atau sakit apa yang aneh, kesurupan atau apa, masyanu adzan ma'al-iqamah fi udhun, yaitu disunahkan untuk azan. Wa yusannu al-adzanu ma'al-iqamah fi udhunil mauludi, yaitu disunahkan juga azan dan iqamat bagi bayi yang baru lahir. Yang baru lahir, kanannya azan, kirinya qomat. Kalau bisa orang tuanya, kalau tidak bisa kakeknya, bapaknya, kalau nggak ada bapaknya kakeknya, pokoknya sanak keluarganya kalau bisa. Kalau tidak ada juga, ya udah siapapun yang ada di situ azani, begitu. Rasulullah mengazani Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ketika lahir, mengiqamati juga. Perempuan juga boleh, Ustaz? Iya, boleh juga. Maksudnya perempuan azan. Kalau tidak ada laki-laki. Iya, tidak laki. Ini kalau ini ya bayi lahir. Iya, ya. iya. Tapi kalau untuk sholat itu harus laki-laki. Tapi kalau nggak ada sama sekali, pokoknya laki-laki. Kalau perempuan boleh azan dan iqamat, kalau sholat jamaahnya untuk sesama perempuan. Dan itu juga pun yang penting terdengar oleh dirinya saja. Oleh terdengar dirinya saja. Maka silakan boleh. Gitu. Kemudian kalau sholat sunnah juga, sholat sunnah ataupun sholat di waktu yang lain, sunnah azan maupun iqamat, itu yang penting terdengar diri sendiri. Kalau umpama sholatnya sendirian ya, kalau sholat berjamaah harus terdengar yang lain juga. Sholat sendiri, sholat wajib, ya udah yang penting terdengar dari kita saja. Jangan juga sampai sholatnya di rumah, azannya dengan lantang di depan rumah atau pakai mix speaker, malah apa nih kan bingung. Ini menjadi tanda tanya tetangga. Iya, tanda tanya tetangga, malah jadi ribut. Nah, kemudian yang selanjutnya juga wa khalfal musafir wa inda inzalil maiti fil qubur, dan ketika mayit diturunkan ke kubur. Mayit diturunkan ke kubur. Nah, ini jadi Bapak Ibu
Nah, ini adalah landasannya. Jadi jangan sampai kan ada yang menyalah-nyalahkan kan, mana ada itu. Tapi kan kalau dalam kitab Takrur Sarida itu jelas kan, azan juga ketika mayit dikuburkan. Itu apa maksudnya? Katanya para ulama, ketika bayi dilahirkan pertama kali dikenalkan Allah. Apa? Yaitu suruh azan, maksudnya mengenalkan Allah. Allah Akbar, Allah Maha Besar. Dikenalkan Nabi Muhammad, maksudnya seperti itu. Kemudian ketika dia meninggal pun ya disebutkan Allah. Disebutkan Allah, pasti ada keberkahan, insya Allah ada keberkahan seperti itu. Di kolom komentar sudah disapa belum, Umi? Tadi sudah, Ustaz. Oh iya. Iya. Itu. Lanjut ini. Iya. Nah, kemudian hukmul adhani wal iqamati humma sunnatani muakkadatani fil jumati wal khamsil maktubati. Itu hukum hukum azan dan iqamah itu sunnah muakkad fil jumati wal khamsi maktubati, di dalam sholat Jumat maupun sholat 5 waktu. Sunnah muakkad itu apa? Kalau tidak ada yang mengerjakan sama sekali, berdosa semuanya. Tapi kalau ada satu saja yang mengerjakan, sudah gugur, tidak dosa. Seperti itu. Kemudian yaitu innal adzan fardul kifayah fil Jumat. Wassunatun fil maktubati. Yaitu kalau azan salat Jumat fardu kifayah, dan kalau salat 5 waktu sunnah, ya. Sunnah itu. Syurutus sihatil adzan wal iqamati. Yaitu syarat sahnya azan dan iqamah. Di antaranya al-muwalatu baina kalimatiha urfan, yaitu estafet berketerusan di antara beberapa kalimat-kalimatnya azan maupun iqamat. Secara pokoknya udah secara ini sudah berurutan sah. Jangan sampai ketika azan ke sana dulu, kemari dulu. Pokoknya pas azan berurutan. Kalau ada omongan, nih Allah Akbar, ngomong sampingnya ngomong belakang, ya memang tidak apa-apa, tapi makruh seperti itu. Sunnahnya itu estafet, tidak ada omongan yang lain dan seterusnya. Kemudian at-tertibu dan tertib itu berurutan, ya, jangan diacak-acak. Kemudian sunnah daripada syarat sah azan juga dukhulul waqti, yaitu masuknya waktu. Masuknya waktu. Kalau belum masuk waktu berarti nggak boleh azan, karena untuk sholat 5 waktu. Kalau sholat yang lain kan ya silakan, sholat sunnah. Sholat kodo pun ya, kalau kodo pagi-pagi nih, saya mau kodo sholat zuhur sekarang, ya nggak apa-apa, azan dulu sudahnya, seperti itu. Tapi kalau sholat yang ada, sholat yang sholat yang sekarang, nanti asar, maghrib, yang sholat yang langsung itu, ya sudah masuk waktu dulu, baru azan. Kalau belum masuk waktu, tidak boleh azan, seperti itu. Wahwa al-adhanu, yaitu yang selanjutnya juga amal adhanu al-awwal li salatil Jumat fa fihi khilafil mu'tamadu ayyakuna ba'da dukhuli waqti ay ba'da zawal. Salat itu ketika Jumat azannya 2 kali, azan 2 kali itu ketika Sayyidina Umar, yang dimulainya kalau tidak salah ketika memulai Sayyidina Umar, khalifahnya Sayyidina Umar. Pada waktu itu sebelumnya itu 1 kali. Cuma karena melihat orang semakin banyak kan, populasi semakin banyak, Islam semakin tersebar, ya, maka azannya 2 kali. Azan yang pertama yaitu sudah masuk tibanya waktu. Azan yang kedua yaitu menjelang menjelang khotib naik ke mimbar, seperti itu. Ustaz, kalau misalkan saya ini kan di bawah pelaksanaan sholat Jumat, terus saya mau laksanakan sholat duhur, apa saya bisa laksanakan sholat duhur kalau misalkan orang di bawah ini di masjid sudah azan pertama, saya yang di sini misalkan mau sholat duhur, apa bisa? Ya, jadi kalau sholat zuhur, ya, sholat zuhur di hari Jumat itu diantaranya harus harus selesai imam selesai salam dulu baru kita sholat. Kalau sholat zuhurnya di hari Jumat, yang nggak bisa hadir sholat Jumat, maka imam selesai salam dulu baru kita sholat zuhur.
Oh, enggak Seperti boleh itu. Ustaz kalau misalkan Iya. ini di bawah sudah azan pertama, ini kan azan pertama pertanda bahwa sudah Iya. masuk waktu sholat zuhur. Iya. Saya enggak boleh laksanakan sholat Ya. di situ Ustaz. Kalau hari Jumat ya? Iya, iya. Hari Jumat. Jadi imam sholat Jumat salam dulu baru kita sholat zuhur. Seperti itu. Ayyakuna bil Arabiyah, dan azan itu harus dengan bahasa Arab. Nggak boleh artinya, nggak boleh pakai bahasa daerah, pakai bahasa suku. Iya. Harus bahasa Arab. Arab. Nah, Ustaz saya ngerti pakai artinya saja enggak bisa. Al jahru bihima idza kana li jamaah. Itu dengan suara jahr, lantang, dengan suara yang terang-terangan, azan maupun iqamat idza kana li jamaah. Kalau memang untuk salat berjamaah, untuk salat rame-rame, salat jamaah. Fa in kana munfaridan fayakfi isma nafsihi. Kalau sholat sendirian, maka cukup azannya itu yang penting terdengar dirinya saja. Itu. Terdengar dirinya saja. Itu. Iya. Oke. Iya, Ustaz, saya terima Iya. dulu teleponnya masuk ya. Halo. Ya, silakan Pak, Ibu. Saya ingin tanyakan Pak Ustaz. Oh ya, Pak Firman. Mengenai mana lagi akal Ustaz. Ingat kalau bacaannya biasanya ada imam yang menyambung seperti Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, dan kemudian mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Daripada yang lain Pak Ustaz. Ya, dan kemudian yang kedua, manalah yang lebih afdal membaca tahajud, artinya menjahatkan atau mensirkan. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Imron ya, Pak siapa? Bapaknya Firman. Oh iya. Firman, iya. Ya, terima kasih. Tadi mana lebih afdol ketika baca Al-Fatihahnya disambung ya? Iya. Yang mana itu tadi? Yang Ar-Rahmanir Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Biasa ada Maliki memang Yaumiddin. begitu Ustaz ya, Ya. disambung. Tadi kan secara hukum itu kan boleh wasol, boleh wakof. Mana lebih afdol? Memang ada tata cara bahasa, baca Al-Fatihah. Nah, cuma kalau mendetailnya itu kami karena nggak ingat ya, pernah juga, cuma lupa ingat. Ada di kitab Tibyan fi Ulumil Quran sama kitab Tibyan Al-Itqan. Nanti coba kami lihat, kalau ingat lagi kami akan lihat. Cuma kalau secara hukum boleh ya, cuma memang ada yang afdol-afdolnya. Kita tata cara wasolnya, tata cara wakofnya. Nah, kalau bagi kita mau langsung silahkan, mau berhenti silahkan, Afdal yang mana boleh. di situ Ustaz? Ya itu dia, makanya kan daripada meraba-raba, Iya. lebih baik kami harus lihat dulu, Iya, lihat iya, di iya, betul. dalilnya lebih Iya. bagus, lihat Lebih dalilnya. afdal yang Yang mana? kami ingat itu ada di kitab Tibyan fi Ulumil Quran ataupun di Al-Itqan, ya sebetulnya di Fathul Mu'in, coba nanti kami lihat juga, ataupun I'anatul Talibin supaya lebih mendetail. Iya, Iya. iya. Yang penting semoga ingat. Kalau tidak ingat ya berarti Nanti nanti saya lagi. ingatkan, Ustaz. Iya. Pembahasan Gitu. berikutnya. Terus kalau yang kedua tadi apa? Menjaharkan sama mensirkan. Ya, sholat tahajud ya. Tadi menanyakannya sholat tahajud, mensirkan atau menjaharkan, bagaimana yang afdol? Kan kalau sholat sendiri atau sholat yang disunahkannya sir, tetap sir. Tapi kalau kita jahar itu bisa khusyuk, silahkan dengan dijaharkan, yang penting tidak mengganggu yang lainnya. Andaikan sholat tahajud, mungkin di sampingnya ada yang tidur, ada yang apa, yang penting kita saja, yang penting terdengar kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Karena biasanya kalau tidak ada suaranya malah kita tidak khusyuk. Tapi kalau dengan suaranya kan bisa. Kan dalam rukun sholat itu yang penting minimalnya kita mendengar bacaan kita. Itu sambil dihayati. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Ya seperti itu. Tapi kalau lain halnya, kalau berjamaah memang supaya Harus orang menjaharkan. ikut dijaharkan. Iya. Kan sholat tahajud tidak dijaharkan aslinya, cuma karena berjamaah dijaharkan saja. Iya. Seperti itu. Terima kasih Bapak Firman.
Untuk jawaban yang kedua tadi masalah afdal yang mana nanti minggu berikut, soalnya Ustadz baru mau buka itu kitabnya. Iya. Takutnya kalau meraba-raba nanti Iya. salah jawab ya. Karena pernah ingat juga, cuma ingatnya tidak mendetail. Iya, jadi mohon maaf. Iya. Saya baca dulu pertanyaan dari Bu Hajrana ini. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Wanita itu fitrahnya di rumah, betah di rumah. Bagaimana jika ada seorang wanita dengan izin suaminya keluar dari rumahnya, menyibukkan dirinya dengan menuntut ilmu agama, mendatangi majelis ilmu, dan menghadiri pengajian ke masjid, sholat berjamaah? Apakah wanita tersebut melanggar fitrahnya sebagai wanita yang sesungguhnya? Ya, terima kasih Ibu Hajarana Umar, mamanya Alif. Ya, memang fitrahnya wanita itu kan pertanyaan seperti itu. Ya. Fitrahnya wanita memang di dalam rumah, tidak kemana-mana fitrahnya. Tapi kalau wanita tersebut di rumah saja, di rumah dan menyibukkan diri beramal agama, mengurusi keluarga, mengurusi anak dan seterusnya, fitrahnya memang di dalam rumah. Tapi kalau di dalam rumah dia tidak ada yang mencari nafkah, maka boleh lah perempuan pun mencari nafkah. Kemudian ini konteksnya bagaimana kalau wanita keluar rumah dengan izin suaminya. Kalau atas dasar izin suaminya, maka tidak apa-apa. Yang penting suaminya mengizinkan keluar rumah dalam rangka menuntut ilmu, apalagi dalam rangka menuntut ilmu agama, hadir pengajian untuk membekali diri supaya tahu ilmu agama. Tapi kalau suaminya mengerti agama, biarkan suaminya saja yang mengajari, yang ngasih tahu dan sejenisnya. Kalau umpama kan bagi kewajiban seorang suami itu diantaranya menafkahi lahir dan batin. Nah, jadi diantaranya lahir dan batin itu diantaranya ngasih bekal tentang ilmu agama juga kepada istrinya. Kalau istrinya tidak tahu agama, nah kalau tidak tahu agama maka dan suaminya tidak tahu juga ilmu agama, maka wajib bagi suami membiayai istri untuk supaya istrinya belajar ilmu agama. Terserah hadir pengajian kah atau apa dan sejenisnya, ataupun memanggil ustazah. Nah, apa bagusnya kalau perempuan pakai ustazah sama perempuan. Tapi kalau mama yang laki-laki berarti kan ada hijab ataupun dari kejauhan bisa hadir pengajian, ustaznya laki-laki dari sana dan seterusnya. Ya, itu. Nah, tadi pertanyaannya di sini, apakah wanita tersebut melanggar fitrahnya sebagai wanita yang sesungguhnya? Ya, tidak, karena kan dia dalam rangka memang supaya tahu ilmu agama, supaya tahu hukum agama, supaya tahu tata cara kehidupan. Karena kan dalam ilmu agama itu dibahas semua bagaimana seorang istri kepada suami, supaya dia tahu. Kalau tidak kan tidak akan tahu. Maka yang penting izin kepada suaminya. Izin dan yang baiknya juga berpakaian kita berpakaian seperti apa, bukan seperti halnya pakaian orang jahiliyah ataupun awam. Nah, pakaian yang penting sopan, yang penting tidak mencolok, apalagi memamerkan perhiasan dan biasanya ini, maaf ya, bukan berarti ini kalau mau ininya. Oh, memang nggak boleh pakai perisan, boleh pakai perisan, yang penting tidak terlalu mencolok, tidak terlalu banyak, karena nanti akan menyakiti hati orang-orang yang tidak mampu. Hadir pengajian, pulang-pulang, Pak itu coba lihat si A, perhiasannya bagus apa, masa Bapak nggak belikan? Nah, ini kan gara-gara melihat itu sehingga yang tadinya tidak ada pikiran, wanita tersebut malah menuntut pada suaminya, sedangkan suaminya pas-pasan ataupun tidak apa, bahkan ada yang rela meminjam-minjam gara-gara itu. Maka bagi kita yang punya perhiasan, tidak apa-apa pakai perhiasan sekedarnya. Dan kalau perlu, kalau bagusnya itu, oh ini yang hadir ini kebanyakan orang yang ke bawah nih, kalau bisa perhiasannya disembunyikan, dipakai tapi tertutupi oleh pergelangan kita, tidak ditampakkan. Ya bagus itu. Tapi kalau hadir ini orang-orang kaya, supaya mereka orang kaya tidak menganggap remeh kita, tidak apa-apa Pak, tampakkan. Seperti itu. Handphonenya juga tampakkan, handphone iPhone-nya. Tapi kalau dihadirnya di orang-orang yang miskin, orang yang biasa, kalau bisa tidak usah ditampakkan kemewahannya. Nah itu. Kita bertamu kepada orang kaya, nggak usah lihat-lihat. Wow, bagus ini lemari kacanya. Bagus ini apa? Nggak usah dilihat-lihat. Dan kalau kita bertamu kepada orang kaya, makanan nggak usah dihabiskan, minuman nggak perlu dihabiskan, masih ada sisa aja, supaya kita tidak dikira rakus. Nah, kan kemudian
nggak usah lihat-lihat, nggak usah kok lihat kemegahan banyak, pura-pura aja biasa. Nah, kemudian kalau bertamunya kepada orang miskin, kalau makanan yang dihidangkan adalah makanan hasil bumi atau dimasak sendiri, sunnah dihabiskan, mereka senang. Tapi kalau makanan yang dihidangkan beli, orang miskin menghidangkan, tapi makanannya instan, kayaknya beli ini, diperkirakan beli, jangan dihabiskan. Kenapa? Karena masih ada keluarganya di belakang, nanti ada anaknya, ada siapanya mau makan. Minuman, kalau minuman segera dihabiskan, minuman orang miskin dihabiskan, senang. Nanti ketika duduk, jangan pas mau duduk, apa namanya Indonesianya, debunya dihilangkan, jangan kesinggung. Nah, jangan nanti, jangan. Pokoknya pura-pura aja, walaupun kelihatan debu, udah. Ketika bertamu, pokoknya Untuk menjaga perasaan itu penting. Nah, itu kita hadir majelis apapun itu, pengajian ilmu, pokoknya apa bagus, tidak apa. Yang penting pakaian sopan, tidak terlalu mencolok, tidak kelihatan lekukan tubuhnya. Nah, itu dibenarkan. Ustaz, kadang juga ada pertanyaan begini, sebentar. Terima kasih untuk Samsul Kodrinur yang sudah mendengarkan kita juga. Terima kasih sudah bergabung di Facebooknya kita. Ustaz, kadang kan ada, ini kan sekarang musimnya emang begitu ya, mungkin zamannya kali ya. Itu kadang ibu-ibu suka kumpul di mana-mana kayak dengan teman, meskipun tidak ngumpulnya itu untuk menggali menimba ilmu agama, cuman kumpul-kumpul doang Ustaz. Itu dengan seizin suaminya. Bagaimana ini Ustaz? Meskipun sebenarnya dengan seizin suaminya. Ya, kalau memang kumpul-kumpulnya dalam hal-hal yang baik, kumpul-kumpul, namanya kumpul-kumpul kan diantaranya niatnya silaturahim, kan supaya saling menyapa, saling yang baik-baiknya boleh. Yang penting izin suami kan, atas izin suaminya boleh saja. Mau kemana-mana izin, kemudian mau kumpul ya udah tinggal bilang mau kemana, mau kumpul di sana duduk-duduk ya udah, ya silahkan, yang penting baik. Dan yang penting ngobrol yang baik-baik, jangan sampai ngobrol, bukan perempuan saja, laki-laki semua manusia apapun itu sama, tidak boleh mengomongkan orang lain, tidak boleh menggibah, apalagi memfitnah. Menggibah itu apa sih? Menggibah itu yaitu ngomong-ngomongin orang. Sesuatunya betul memang, tapi diomongkan itu kan nggak boleh. Kalau tidak betul ya berarti fitnah. Dia nggak melakukan, kok kita bicara dia itu melakukan seperti ini, malah fitnah itu. Tapi kalau yang dilakukan benar ya gibah, nggak boleh. Kecuali untuk pelajaran ini. Pelajaran maksudnya apa? Jangan sampai kita ya seperti ini, ada pimpinan Hitler itu ini ya Jerman ya. Dia membunuh apa semua. Kan ini dia ngomongin, tapi ngomongnya supaya jangan sampai seperti itu. Tapi kalau ada orangnya juga, maksudnya yang melakukan seperti itu, kalau bisa jangan disebutkan namanya. Kemarin ada ini orang seperti ini, dia kepada suaminya meninggalkan ataupun tanpa izin, ataupun dia pada suaminya ini negur tapi dianya marah-marah apa semua. Nah, jangan sebutkan namanya. Tinggal pelajaran, kita jangan seperti ini, nggak boleh dalam hukum agama itu seperti ini. Maka boleh seperti itu. Iya, terima kasih juga untuk Bapak Sunandar Ambo Ahmad Asidik menyimak Pak Ustadz. Iya, terima kasih Pak Sunandar di IAIN ini kayaknya. Iya Pak, ya terima kasih Pak Sunandar Ambo Ahmad Asidiki, masya Allah. Menyimak Pak Kiai. Wah, kami masih santri Pak. Kalau Kiai sudah Andre Guru tak, kami kalau masih itu levelnya sudah tinggi, Ustaz, ya. Kalau kami masih santri saja, masih santri. Santrinya Pak Yai kami. Nah, seperti itu. Iya, Ustaz, menarik sekali bincang-bincang kita hari ini, mulai dari pelaksanaan azan, iqamat sampai yang lainnya. Namun sayang sekali waktu kita hari ini sudah mentok di pukul 11 ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di Facebooknya kita. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di layanan telepon kita. Untuk bincang-bincang kita hari ini kita sudahi Ustadz ya. Siap. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini insya Allah kita bisa mengaplikasikan, menambah ilmu kita tentang agama Islam tentunya. Dan insya Allah hari Jumat berikut, kalau tidak ada halangan Ustadz ya, tentu kita akan hadir kembali di acara dengan tema yang berbeda. Makasih Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.